cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Jadi MC gue di layar, membawa fakta tak ada yang tersamar. Polikarpus berusaha jatuhkan Islam, namun semua fitnah kini terbongkar terang. Naik Tungtung, Edis Mim dan Saifuddin, semua disikat dengan bukti yang mengalir setiap dusta. Kini berbalik arah, tak ada ruang untuk kebohongan bersembunyi lagi. Polikarpus menangis dan menjerit karena kebenaran tak bisa dibungkam dengan fitnah. Segala cara mereka lakukan untuk hentikan Dr. Akal, namun cahaya takkan pernah kalah oleh kegelapan. Fitnah dilontarkan, laporan polisi jadi senjata, namun kebenaran berdiri teguh tanpa tergoyahkan. Jadi HMC terus ungkap segala dusta, satu demi satu, semua terbongkar nyata. Setiap video adalah lembaran kebenaran, setiap kata menghapus kebohongan yang disebarkan. Mereka yang dulu bicara lantang tanpa dasar, kini terdiam karena bukti tak bisa diabaikan. Dr. Akal di sana dengan tenang dan sabar menjawab satu persatu tuduhan palsu yang mereka lempar. Mereka coba membungkam dengan cara kotor, namun nyatanya kebenaran tetap bersinar lebih terang. Polikarpus menangis dan menjerit karena kebenaran tak bisa dibungkam dengan fitnah. Segala cara mereka lakukan untuk hentikan Dr. Akal, namun cahaya takkan pernah kalah oleh kegelapan. Fitnah dilontarkan, laporan polisi jadi senjata, namun kebenaran berdiri teguh tanpa tergoyahkan. Jadi HMC terus ungkap segala dusta, satu demi satu, semua terbongkar nyata. Mereka berusaha menghilangkan suara kebenaran, namun tak ada cara untuk menutupi kenyataan. Dr. Akal berdiri tanpa rasa takut, karena yang benar tak akan goyah oleh ancaman. Jadi HMC adalah bukti nyata bahwa dusta tak bisa bertahan selamanya. Kebenaran akan selalu menang pada akhirnya, meski mereka berteriak dan mencoba menghalangi jalannya. Polikarpus menangis dan menjerit karena kebenaran tak bisa dibungkam dengan fitnah. Segala cara mereka lakukan untuk hentikan Dr. Akal, namun cahaya takkan terbongkarlah oleh kegelapan. Fitnah dilontarkan, laporan polisi jadi senjata, namun kebenaran berdiri teguh tanpa tergoyahkan. Jadi HMC terus ungkap segala dusta, satu demi satu, semua terbongkar nyata. Mereka bisa berusaha membungkam dengan ancaman, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dr. Akal dan Jadi HMC adalah suara yang takkan pernah diam saat dusta menyebar. Kebenaran itu cahaya yang tak bisa dipadamkan, meski mereka mencoba, meski mereka menghalangi. Segala tipu daya mereka hanyalah sia-sia, karena kebenaran tak akan pernah mati. Mati, 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 mati. Jadi HMC terus ungkap segala dusta, satu demi satu, semua terbongkar nyata. Mereka berusaha menghilangkan suara kebenaran, namun tak ada cara untuk menutupi kenyataan. Dr. Akal berdiri tanpa rasa takut, karena yang benar tak akan goyah oleh ancaman. Mereka berusaha menghilangkan suara kebenaran, namun tak ada cara untuk menutupi kenyataan. Dr. Akal berdiri tanpa rasa takut, karena yang benar tak akan goyah oleh ancaman. Jadi HMC adalah bukti nyata bahwa dusta tak bisa bertahan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya.
Viral, selebgram Ratu Entok dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh sekelompok masyarakat. Ini sekaligus membuktikan bahwa ternyata teman-teman, ternyata foto yang dipegang oleh Ratu Entok, yang dikata-katai oleh Ratu Entok, itu ternyata foto Yesus yang benar. Menurut sekelompok masyarakat yang melaporkan Ratu Entok. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, teman-teman, Ratu Entok mengatakan atau menyuruh pria yang rambutnya panjang di foto tersebut untuk potong rambut. Tujuan suruh potong rambut supaya jangan seperti wanita. Kan begitu. Narasi yang disampaikan Ratu Entok menyuruh untuk potong rambut, kalau perlu potong botak atau cepak supaya kelihatan laki. Kalau rambut panjang itu seperti perempuan. Itu yang ingin disampaikan oleh Ratu Entok di narasinya. Teman-teman sebelah ngamuk, marah, dan melaporkan Ratu Entok berjilid-jilid. Bahkan sudah banyak masyarakat yang melaporkan Ratu Entok, dan tentu saja kebanyakan ya, bukan kebanyakan lagi, malah semua ini. Semua nampaknya berasal dari kekristenan. Ada yang namanya Daniel Simangunsong, ada yang namanya Swangro Lumban Batu, terus juga ada dari Gerakan Angkatan Muda Kristen, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, akan begitu. Jadi yang melaporkan ini mengaku ya punya identitas kekristenan, dan mereka melaporkan Ratu Entok karena dianggap sudah melecehkan, sudah menista Tuhan mereka, kan begitu? Karena Yesus adalah Tuhan mereka. Di sini yang saya bingung, ya, yang saya bingung setahu saya Ratu Entok itu tidak menyebut nama pria tersebut, kan begitu? Dia cuma tunjukkan foto, terus dia suruh ini potong rambut. Entah foto siapa itu masalahnya, kan begitu? Menurut Ratu Entok dia nggak tahu ini foto siapa. Dia buka pemuka agama, munculnya ini pemuka agama, dan dia mempertanyakan kenapa pemuka agama ini rambutnya panjang. Padahal jelas, ya, padahal jelas bahwa di kekristenan sekalipun itu nggak boleh panjang rambut, teman-teman. Ya, nggak diperbolehkan gitu. Laki itu jangan nggak boleh panjang rambut. Dan yang ngomong Paulus. Dan kita tahu bahwa Paulus ini adalah rasul yang sangat tinggi, rasul yang sangat penting di kekristenan. Jadi saya bingung juga gitu. Ya, saya bingung kenapa dipermasalahkan. Yang pertama, dari mana teman-teman Kristen tahu bahwa foto yang dimaksud Ratu Entok itu Yesus? Karena kita tahu banyak sekali foto-foto Yesus yang beredar. Ya, jadi saya tunjukkan dulu teman-teman, supaya kalian tahu ya apa yang terjadi. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini foto yang dibukakan oleh Ratu Entok di HP-nya. Ini ya. Dan ini dianggap oleh para pelapor sebagai gambar Tuhan mereka. Sedangkan teman-teman, kalau kita buka di internet, gambar Yesus dari berbagai negara. Itu banyak sekali teman-teman. Ya, ini siapa punya ini agak lucu nih. Pastor Afrika menampar gambar Yesus bangsa Eropa. Oh, dia buat sendiri mungkin ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini yang versi Afrika nampaknya ya, kulit hitam. Ini. Jadi banyak sekali. Banyak sekali, dan sampai detik ini tidak ada satupun orang yang bisa konfirmasi mana wajah Yesus yang sesungguhnya. Nggak ada. Itulah kenapa kita di Islam nggak boleh teman-teman menggambar wajah para nabi. Karena nanti akan dijadikan lelucon. Nanti dijadikan aneh-aneh. Nanti ya kita bisa seperti kawan-kawan kita gitu kan, dijumpai sosok halus, ya, dijumpai oleh Yesus yang berkaki kotor. Ini kan kacau. Alhamdulillah Muslim tidak seperti ini, dan Tuhan kita juga tidak dijadikan lelucon seperti ini, ya. Dan kita bisa lihat bagaimana wajah Yesus dari berbagai negara, sehingga saya agak bingung. Dari mana teman-teman yang melaporkan Ratu Entok yakin bahwa yang sedang dihina oleh Ratu Entok itu adalah Yesus yang asli? Ya, dari mana mereka? Nih ya, dari mana mereka tahu bahwa Yesus wajah aslinya seperti ini? Ini wajahnya bule soalnya, bukan wajah orang Yahudi. Kalau kita lihat kan ini wajah bule.
Terus, Ratu Entok itu menyampaikan sesuai dengan 1 Korintus 11 ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Jadi laki-laki nggak boleh rambut panjang. Yang ngomong 1 Korintus 11 ayat 14. Paulus. Sehingga Ratu Entok menyuruh pria tersebut potong rambut. Ya. Jadi apa salahnya gitu? Menyuruh potong rambut apa salahnya? Kadang saya bingung juga ya. Saya bingung juga. Tapi yang membuat heboh ini tentu saja karena digoreng-goreng oleh Polikarpus, teman-teman. Bagaimana Polikarpus itu kan menggoreng dengan sangat luar biasa. Karena memang pekerjaan mereka adalah menggoreng-goreng, membuat berita bohong dan fitnah. Ya, membuat berita bohong dan fitnah. Saya tunjukkan salah satu bukti berita bohong yang dibuat oleh Polikarpus. Ya, ini salah satu channel tukang bohong. Dari dulu selalu membuat konten-konten yang berisi hoax, berita bohong. Nah, ini TV Laskar Kristus. Ya, saya juga bingung. Siapa yang menunjuk dia menjadi TV resmi dari Laskar Kristus? Apakah ini memang ditunjuk langsung oleh Yesus, kan begitu? Kalian bisa lihat judul-judul dia. Ratu Entok diseret paksa akibat hina gambar Yesus. Ratu Entok sampai detik ini belum dipanggil sama kepolisian. Dipanggil jadi saksi aja belum, sudah diseret paksa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan kalian bisa lihat berjilid-jilid dia buat konten. Ya, ini 17 menit yang lalu. Berjilid-jilid. Baru kemarin dimulai, sudah 5 konten. Baru kemarin mulai, sudah 5 konten. Nanti kalian akan lihat, minggu depan, sudah 20-30 konten dia buat. Karena memang otaknya cuma cari duit. Otaknya cuma cari duit. Satu masalah, ya, satu berita, dijadikan sama dia berjilid-jilid. Ya, inilah Laskar Kristus. Ya, kelakuan. Kan begitu. Saya bingung. Ini Arif Gulo ini termasuk suka sekali membuat konten bohong memang. Saya bahkan pernah dia buat sudah meninggal. Sudah pernah meninggal, sudah pernah dipenjara. Wah, banyak sekali konten-konten yang dia buat yang isinya jelas-jelas itu adalah fitnah, berita bohong, tapi disukai. Disukai oleh yang sebelah ini. Ya mungkin untuk menghibur diri gitu kan. Untuk menghibur diri. Padahal jelas bahwa Ratu Entok sudah konfirmasi bahwa dia nggak mengenal nih foto siapa. Yang dia tahu ini pemuka agama tapi rambutnya panjang. Sehingga dia suruh potong. Dan itu sesuai dengan apa yang ada di Korintus. Malah seharusnya teman-teman sebelah berterima kasih. Sudah dinasihati, jangan rambut panjang. Karena kehinaan bagi laki-laki rambutnya panjang. Di sebelah, ya kan begitu. Nah, kita dengar dulu konfirmasi Ratu Entok. Dan saya akan bandingkan juga dengan Paul Jang yang mengatakan bahwa foto yang dipajang oleh teman-teman, yang versi yang satu itu ya, jadi ada satu pendeta, dia pajang foto Yesus di belakang. Menurut dia itu foto Yesus, menurut pendeta tersebut. Dan memang foto itu beda dengan yang dipajang oleh Ratu Entok. Nah, fotonya beda. Dia bilang itu foto Tuhan dia, Yesus. Kalau Paul Jang bilang enggak, itu tukang kebun, tukang sapu. Ya, itu tukang sapu dia bilang. Oke, kita coba dengarkan dulu. Kalian nggak bisa Nggak menuju bisa roh. gimana, Bapak? Ayatnya mana, Pak? Ayatnya mana? Kalau saya menghujat Roh Kudus, saya sudah mati sekarang, Pak. Bukan langsung mati, bukan. Ada Harus waktunya. bagaimana dong? Bukan langsung mati gimana? Itu Ya, Herodes. dong. Ajar yang benar. Herodes itu mati, Pak. Tampar oleh malaikat. Begini, Pak Paul. Orang salah atau kurang sempurna menjalankan karunia Roh Kudus itu jangan langsung dihakimin gitu loh maksudnya. Bantu menjelaskan Kok itu. dihakimi? Bukan dihakimi, Pak. Kalau yang salah harus bilang salah, Pak. Iya, tapi nggak dibilang sesat. Gilbert itu salah, Niko itu salah, Philip Mantova salah, harus saya bilang salah. Bening itu salah, harus saya bilang salah. Mereka bisa tidak sempurna dalam menjalankan karunia Kalau Roh bukan nggak sempurna, Pak, mereka sudah sesat, Pak. Kok malah gimana? Jangan ngurang-ngurangin, Pak. Nah, Pak Roh Paul Kudus berkata kepada saya bahwa Gilbert ini pendeta sesat, Tony Daud ini adalah penginjil sesat, Bapak adalah penginjil sesat. Pak Roh Paul Kudus yang juga bicara sesat. sama saya. Loh, Roh Kudus yang bilang sama saya kok.
Ya tinggal jemaat aja semua menilai kita kan yang sesat sesat saya atau ya. Anda kan. Dari buahnya kan kita tahu Iya. buahmu apa, buah saya apa. Kan begitu kan. Saya Yesus berkata dari buahnya lah kita tahu pengajarannya ya, kan. Nah tinggal makanya. pengajaranmu yang Ya, buahnya kalau apa, mereka pengajaran saya menilai kita buahnya benar, atau apa. mereka sesat ya, bingung saya dengan Loh, pengajaran buahmu itu Pak apa, Pak? ini. Makanya kan saya tanya, buahmu itu apa? Makanya kita tahu Sekarang pengajaranmu benar apa enggak. definisi Buah buahnya saya itu apa, kan maka kita tahu pengajaran lebih. saya benar apa enggak. Gitu, Pak. Ya. Iya. Oke Semua ya. kita punya buah, semua. Loh, apanya? Kan saya sudah bilang, Roh Kudus berkata kepada saya, kalau Bapak tidak bertobat, Bapak akan masuk neraka loh, Pak. Iya, kalau Bapak juga ndak bertobat, Bapak masuk neraka juga. Sama. Nah, tinggal kita buahnya yang mana, Pak? Nah, Ya, buahnya buat Bapak yang kita lebih kan nyata atau buahnya saya yang lebih nyata? damai, sejahtera, Loh, kan Yesus berkata, sukacita. Bapak mau sangkal lagi. Yesus Loh, berkata, dari loh. buahnya lah kamu akan tahu pengajarannya. Di Galatia 5:22 Itu, itu loh, itu Pak foto di Paul. belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak, itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Itu foto di Yesus. belakang Bapak, fotonya siapa kok? Yang bener aja, Bapak jangan bercanda sama saya. Loh, Foto loh. di belakang Bapak, fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh, kok saya tanya Bapak, kok malah tanya jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Kok menghujat gundulmu peang? Itu tukang Menghujat. sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana Saya itu Tuhan Yesus? dipelihara Bapak Tuhan taunya dari Yesus. mana itu Tuhan Yesus? Minum, saya Saya cukup punya makan foto yang minum. lain, orang aku Tuhan Yesus loh, Pak. Beda lagi loh, Pak. Saya cukup makan Nih, minum. Pak. Nih, Pak. Wah, aku Bapak saya menghujat. Ini loh, Pak. Kata orang Amerika yang namanya Yesus yang ini loh, Pak. Itu kan kata orang Amerika. Lah, kata Bapak itu. Kamu gimana, Pak? Gimana yang Yesus yang mana nih? Nih fotonya Yesus, Pak. Bukan itu, Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh. Bukan yang di foto di belakang itu, Pak. Ini fotonya Yesus nih, Pak. Tuhan Tuh. Yesus. Oh, itu bukan Tuhan Yesus. Beda sama yang ini, Pak. Itu ada tulisannya. Loh, Itu ini ada beda tulisan. loh, Pak. Beda Lah, sama yang di fotonya di Bapak, beda. Pak Paul aja berfoto bisa beda. Loh, kok Bapak foto bisa beda? Pak, Kan yang foto dia yang di belakang Bapak sama yang di sini beda, Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. terima kasih. Bapak gimana sih? Makanya, Pak, jangan melampaui yang tertulis, Pak. Siapa bilang itu nih fotonya Tuhan Yesus? Nggak ada, ya. Saya berdoa supaya Bapak ya benar-benar menerima Roh Kudus yang benar, ya. Nah, jangan kepala batu kalau dikasih tahu firman Tuhan sudah bilang apa, jangan dipleset-plesetin lagi. Selamat malam. Tadi Entok sudah live langsung di akun TikTok ini, tapi kan nggak bisa di-save. Kok di Instagram juga udah, tapi sudah di-save. Walaupun sudah lelah, tapi karena mengingat anak dan keluarga yang sudah memberikan input, termasuk juga teman-teman influencer yang sudah juga memberikan input gitu. Walaupun semua yang udah kenal Entok pasti tahu Entok ini adalah orang yang tidak akan mungkin menistakan siapapun itu jenisnya, apalagi itu agama tertentu di Indonesia, apalagi sampai ke ranah Tuhan. Karena Entok pun tidak ada membawa-bawa itu sebenarnya. Walaupun Entok sudah membahas, mengeluarkan isi hati, pikiran, dan tujuan baik di live TikTok ataupun di Instagram, ada yang sampai mengerti, ada juga yang gak sampai. Memang seperti itulah kita manusia, tidak ada yang sempurna, tempatnya silap dan salah, tempatnya bodoh, hanya Tuhan yang maha pintar dan maha tahu. Nah, tapi tanpa harus membela diri lagi, karena apapun ceritanya, cuma satu aja pesan Ratu Entok untuk seluruh rakyat Indonesia. Entok pastikan dan Entok yakinkan dan semua melihat Entok dengan hati yang cinta dan kasihan nengok anak Entok gitu ya. Karena aku adalah seorang orang tua buat seorang putri yang masih kecil. Bukan bawa anak, tapi memang ini fakta. Kedua, yang harus digarisbawahi lagi adalah
takkan mungkin entok berniat menista apapun itu. Tapi kalau tersakitin ataupun tidak sesuai semua dengan perbuatan bicara ataupun tingkah laku kita, itu udah pasti. Namanya kita manusia beraneka ragam cara berpikir, berprinsip, dan mempunyai hati juga berbeda-beda. Tapi entok memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, ataupun disebut dengan Nasrani, mungkin yang mana mungkin entok salahnya adalah memegang foto tersebut, di mana entok bukan bagian dari iman tersebut, begitu. Nah, dari hati yang paling dalam, entok hanya mengucapkan mohon maaf kalau perkataan ataupun perbuatan entok salah dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tapi mohon dengan hati yang paling dalam juga, jernihkan hati dan pikiran kita. Pandang saya dengan kerendahan hati, pandang saya dengan kebersihan hati. Tidak mungkin seorang Ratu Entok punya niat menista. Jangankan untuk menista, niat saja saya tidak mungkin. Karena saya adalah orang yang sujud kepada Allah. Itu saja. Kalaupun ada video-video sebelumnya yang sedikit menentang atau apa gitu, karena memang hati entok yang entok keluarkan tidak ada niat untuk unsur menista. Seperti itu, makanya entok getol dari awal. Tapi memang darah Batak kadang-kadang harus memang pukulan yang kuat baru bisa mengerti. Nah, ini kacaunya teman-teman. Ini kacaunya kan gitu. Jadi yang mana yang benar? Karena menurut pendeta tersebut, Yesus punya wajah yang di foto dia. Yang ada di foto dia. Bukan yang dipegang oleh Ratu Entok. Atau enggak kita panggil para murtadin-murtadin yang pernah ketemu Yesus. Coba tanya sama mereka. Yang dipegang Ratu Entok ini, benarkah adalah foto Yesus ataupun gambar Yesus yang pernah mendatangi mereka? Kan begitu. Nah, ini harus kita konfirmasi lagi gitu. Harus kita pertanyakan. Dan bagi para pelapor, ya saya minta mereka untuk coba cek dulu deh. Benar nggak itu gambar Yesus? Ya, benar nggak gitu? Karena kan yang jadi mereka punya tuduhan, ya, yang menjadi deliknya itu adalah Ratu Entok menghina Yesus. Kalau itu bukan Yesus, ya artinya bukan menghina Yesus, kan begitu. Sekarang dari mana mereka tahu itu Yesus? Itu aja. Ya. Artinya mereka sepakat nih. Yesusnya ini, kalau memang kalian sepakat bahwa Yesus yang benar adalah yang dipegang Ratu Entok, tolong foto-foto Yesus yang lain disingkirkan. Seluruh dunia punya foto, singkirkan. Biar jelas. Jadi besok-besok jangan ada yang main-main dengan foto yang ini. Soalnya bahaya. Ya. Nanti ada orang, ya mohon maaf, misalnya dia produk rokok atau produk apalah yang kurang pantas gitu kan, atau ya kayak kita bilang ada sex toy ya, bahkan ada sex toy yang pakai gambar yang mirip-mirip seperti ini teman-teman. Ya, kalian bisa search, ada sex toy di luar itu gambarnya seperti ini. Masih kores paling hobi tuh, pajangin. Sex toy, dildonya wajahnya seperti ini teman-teman. Dildo wajah seperti ini. Itu emang nggak lebih kacau? Coba saya tanya, apa nggak lebih kacau? Kalian harus sepakat dulu wajah Tuhan kalian ya. Kalaupun nggak bisa sepakat sama Katolik, minimal Protestan deh. Yang Protestan sepakat Tuhan mereka, Yesus wajahnya ini. Kalau Katolik wajah beda. Biar bisa dibedain. Biar bisa dibedain. Ini yang teman-teman harus cermat. Ya, dan kita tahulah kalau sebelah ini kan narasinya tuh memang selalu pingin orang ditangkap. Ya, pingin istilahnya, wah, kita tunjukkan bahwa kita kuat dan sebagainya gitu. Apalagi Ratu Entok ini kan sering juga muncul di komal-komal diskusi lintas iman. Sering juga belajar dari Uniriva. Ya, padahal Ratu Entok tuh dulu nggak suka dengan debat, teman-teman. Ya, saya jadi saksi nih. Ratu Entok tuh dulu ingat saya, nasihati Uniriva, dia datang, dia bilang, Uni, ya, jangan bahas agama, begini-begini. Begitu dia dengar bagaimana Polikarpus menghujat, baru gironya terpanggil, geram juga dia. Ternyata mereka ini kerjanya menghujat gitu kan.
Dan sudah banyak yang kita buktikan. Saya ingat sekali dulu banyak sekali netizen, penonton WA ke saya, "Bang, jangan bahas agama, nggak baik." Ngapain? Udah, biarkan saja mereka gitu kan. Ngapain gitu? Lakum dinukum waliyadin. Banyak yang seperti itu. Terus saya kirim link. Saya kirim link video hujatan kiamat, Sofiatul. Ya, paling sering Sofiatul tuh dulu. Saya kirimin video Sofiatul, Dewi Bulan, sang penggugat. Begitu mereka nonton, ya, yang sebelumnya sok-sok menasihati langsung bilang, "Wah, kurang ajar mereka, Bang. Wah, ini parah sekali. Ini siapa?" Ya, inilah orang-orang yang mengaku sebagai apologet Kristen, mengaku sebagai laskar Kristus. Ini yang saya lawan. Yang saya lawan bukan Kristen, tapi oknumnya, orang-orangnya, Polikardusnya. Kita nggak ada masalah dengan agama. Yang saya lawan oknumnya. Wah, langsung mereka bilang, "Iya, ini pantas nih ditangkap," dan sebagainya. Ini kita harus beritahukan. Nah, contoh nih, TV Laskar Kristus. Kan nggak terpuji sekali. Suka buat konten hoak, berita bohong, tapi namanya Laskar Kristus. TV lagi. Seakan-akan bahwa kekristenan itu mengajarkan seperti ini. Seakan-akan kekristenan mensahkan, melegalkan berita-berita bohong. Ini kan nggak baik. Inilah yang membuat image kekristenan, membuat nama baik Kristen hancur. Inilah yang membuat umat muslim menjadi memandang rendah saudara-saudara kita. Karena yang seperti ini dibiarkan. Kita lihat bagaimana khotbah-khotbah dari para murtadin di gereja-gereja. Mereka jelek-jelekkan Islam, mereka bilang Islam beginilah, begitulah. Dan semua penontonnya senang. Yang ngundang juga senang, panitia, pendeta senang. Bukannya ditegur, jangan kesaksian seperti itu, jangan jelekkan agama orang. Ini kan enggak, mereka ketawa. Mereka senang. Pandangan mereka ke Islam jelek. Begitu video itu, ya, video mereka kesaksian seperti itu pun didengar oleh pihak muslim, ya, pihak muslim juga pasti akan, wah, kurang ajar. Ternyata selama ini di depan saya baik-baik, di belakang saya jelekin saya. Dan itu perasaan yang paling nggak enak, teman-teman. Dan saya rasa kalian pernah ngalami itu ya. Coba kalian bayangkan kalian di posisi, ya, kalian punya teman, selama ini teman kalian di depan kalian baik. Baik sekali, nggak ada masalah. Tapi ternyata, ya, kalian mendapatkan bukti bahwa dia suka menghina kalian, suka menjelekkan kalian, suka merendahkan kalian di belakang. Di teman-teman yang lain dia jelekkan Anda. Dia bilang, "Wah, itu si siapa itu ya, ternyata kelakuannya begini-begini. Wah, saya dapati dia di rumah rupanya gini-gini." Wah, kesal nggak? Kesal sekali, teman-teman. Dan saya sudah buktikan banyak orang-orang seperti itu. Asmiranda, Revano, Saipudin, Paul Jang, banyak sekali orang-orang yang bermuka dua. Pendeta-pendeta lagi, kan begitu. Bahkan Gilbert Lumondong, begitu saya tunjukkan gini kan nampak. Setelah saya viralkan Gilbert, coba lihat sekarang. Yang sebelumnya sama dia dekat. Ulama-ulama, ustadz-ustadz yang sebelumnya dekat sama Gilbert. Sekarang udah mulai tahu, oh ternyata ini orang cuma di depan saya baik. Di belakang jelekin agama saya. Di belakang hina agama saya. Jaga jarak artinya. Siapa yang nyangka Gilbert ngomong seperti itu? Saya berani jamin banyak orang nggak nyangka. Karena orang berpikir Gilbert ini kan selama ini menggambarkan dirinya baik. Setelah saya bongkar, baru tahu. Kan begitu. Nah, ini Ratu Entok ini kan sebenarnya kasus sepele. Dia ngomong kepada laki-laki yang rambutnya panjang, disuruh potong. Suruh potong. Apa salahnya suruh potong rambut? Saya juga lihat ada beberapa video, ya, saat diskusi, yang Muslim sama Kristen bilang, Tuhanmu tuh kelamaan di atas, turunin. Kasihan. Biasa saja kok. Karena memang faktanya, ya kasihan kan gitu. Bahkan orang Kristen sendiri bilang apa? Ya memang Tuhan kami kasihan. Harus mati disiksa menanggung dosa kami kan gitu. Makin tersiksa, makin bagus. Melatok bilang, ya memang harus gitu. Ezra Soru bilang, ya memang harus terkutuk, supaya kutuk kami pindah ke sana. Jadi dia harus yang paling tinggi. Ngeri, tumbalkan orang. Menumbalkan orang lain. Dan inilah resiko kalau Tuhan, Nabi, itu punya wajah. Jadi bahan olok-olokan. Bahkan Paulus juga sering diajak, ya si botak kan gitu. Untung ini bukan zaman dulu. Kalau nggak didoain kita beruang keluar, ya, beruang keluar kita mati. Sama seperti yang dilakukan oleh Elisa. Wih, itulah teman-teman, yuklah. Ya, kita belajar dari kasus ini.
Dan buat apologet muslim juga hati-hati ini. Karena saya lihat lagi ngebet-ngebetnya mereka untuk memenjarakan pihak muslim. Ya lagi ngebet sekali. Ya termasuk saya gitu kan. Wah, niat sekali teman-teman, segala cara dilakukan. Dan untuk Ratu Entok ini ya saya nggak tahu, karena ini kan masih pelaporan awal. Ya, masih pelaporan awal, apakah akan naik jadi penyidikan? Ya kita tunggulah. Cuman kalau jadi penyidikan, saya merasa aneh juga gitu ya. Ini polisinya dasarnya apa gitu? Apa polisinya yakin itu foto Yesus? Kalau memang yakin nggak apa-apa, artinya dia jelas menghina Yesus. Kan begitu. Sekarang dari mana tahu? Itu aja. Ya, jadi clear untuk hal ini. Yang ingin saya bahas adalah Ratu Entoknya, ya harus kuat, karena memang mereka tuh menyerang secara psikis. Mereka tuh mau kita hancur mentalnya dulu. Itulah Polycardos. Hati-hati. Propaganda, berita-berita bohong, itu akan terus mereka mainkan. Ya, untuk menyerang kita, dan membuat seakan-akan bahwa, ya kamu tuh salah. Itu yang ingin mereka buat, kan? Image seakan-akan kamu salah, supaya orang-orang Kristen di luar sana ikut terpengaruh. Ini kan memprovokasi orang-orang Kristen di luar sana juga. Nah, ngeri teman-teman mereka. Ya. Jadi buat Ratu Entok, ya kuat-kuat lah. Itu saran dari saya, dan saya rasa udah cukup. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.